warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salat serta salam marilah kita kirimkan kepada sanjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi uswatul hasanah, rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta datang kepada kita meskipun kita telah merasa telah berusaha. Pertolongan Allah tidak langsung diberikan meskipun kita telah merasa telah berdoa, dan besar kemungkinan pertolongan Allah belum juga datang meskipun kita telah melakukan semuanya. Mengapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, marilah kita merenungi kisah-kisah pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Yang pertama, kisah pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah bukan pada saat-saat beliau berada di Mesir, akan tetapi ketika hendaknya beliau berhijrah dan menghindari kejaran Fir'aun beserta pasukannya hingga terhalang lautan. Di belakangnya terdapat pasukan Fir'aun yang sedang mengejarnya, sementara di depannya terdapat lautan yang sedang membentang. Berhenti berarti mati, jalan terus berarti bunuh diri. Seketika pertolongan Allah pun datang dengan terbelahnya lautan serta penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr." Fa'alaqa fakana kullu firqin kattaudi azim wa azlafna summa akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kami perintahkan kepada Musa, maka Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelah lautan itu dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Kemudian kami dekatkannya kelompok yang lain itu, Fir'aun beserta pasukannya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang berserta Musa. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain itu. Sungguhnya pada saat itu terdapat kesusahan Allah yang sangat besar. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kisah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim tidak memiliki pengikut kecuali sepupunya Lut alaihissalam. Ketika kasus pemenggalan kepada berhala, Nabi Ibrahim pun dibenci oleh seluruh masyarakat Babilonia. Ketika itu Raja Namrud menentukan vonis atas Nabi Ibrahim bahwasannya harus dihukum mati dengan cara dibakar. Ketika itu masyarakat Babilonia pun berbondong-bondong mengumpulkan kayu bakarnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika kayu-kayu itu ditumpuk, tingginya seperti gunung yang sangat besar. Fungsinya agar Nabi Ibrahim merasakan pembakaran atas dirinya, merasakan dulu panasnya asap, kemudian merasakan jelatan api yang membara di tubuhnya. Kemudian Raja Namrud ingin Nabi Ibrahim berteriak-teriak memohon ampunan. Ketika api itu dinyalakan, Nabi Ibrahim hanya berulang-ulang kali mengatakan hasbunallah. Kenapa Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah? Karena Nabi Ibrahim sadar bahwasannya di antara ribuan orang yang menyaksikannya akan dibakar, tak seorang pun menaruh simpati atas dirinya. Makanya Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak memiliki ikhtiar apapun lagi kecuali lisan yang berulang-ulang mengucapkan hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Seketika api itu pun menjadi dingin dan tidak memiliki sifat membakar sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Masyrul muslimin rahimakumullah. Jadi
kapankah pertolongan Allah akan dekat kepada kita? Dari kisah atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya ketika kita telah berusaha dan berikhtiar kepada Allah, yang pertolongan Allah akan mendekat kepada kita. Akan tetapi ketika pertolongan Allah belum datang kepada kita, berarti Allah Subhanahu wa taala masih melihat sisa daya dan upaya kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dulu sisa daya dan upaya kita sehingga kepada titik yang paling maksimal. Sehingga tidak ada daya dan upaya selain hanya miliknya, dan hati kita harus benar-benar berikhtiar kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum juga memberikan pertolongannya, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana proses kita dalam meraih pertolongannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merasa kita pantas, baru Allah memberikannya kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohonlah dimaafkan, karena hanya Allah lah pemilik kesempurnaan. Semoga terdapat keberkahan dalam kehidupan agar kita bisa terapkan dalam kehidupan. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.